Bab 421, Perkembangan Suku Manusia Batu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. He Feng yang membaca dengan saksama isi surat kilat itu. Fang Yuan hanya mengajukan 3 jenis permintaan, batu purba, cacing gu, dan material. Meminta 5 juta batu purba. Tidak masalah. Jangankan 5 juta, tidak masalah bahkan jika dia menginginkan 10 juta atau 50 juta. He Feng yang menyeringai. Ketika seseorang mencapai alam abadi gu, perhatian mereka tertuju pada esensi abadi. Mereka dapat memiliki batu purba sebanyak yang mereka inginkan, itu sama sekali bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Hah, 5 telur gu musim semi. He Feng yang sedikit linglung. Telur gu musim semi adalah gu tingkat 5 yang memiliki penampilan seperti telur angsa putih, itu diperoleh dari membunuh manusia telur tertentu. Menempatkan telur gu musim semi jauh di bawah tanah dapat membentuk mata-mata air roh. Itu berarti, itu dapat menumbuhkan mata air roh. Setiap telur gu musim semi mewakili mata air roh skala kecil. Setiap mata air roh skala kecil dapat menghasilkan setidaknya 100 juta batu purba sejak terbentuk hingga menghilang. Namun, harga telur musim semi gu jauh lebih tinggi daripada ratusan juta batu purba. Para dewa gu sering membelinya dan menanamnya di tanah terberkati mereka untuk membentuk mata air roh dan menyediakan esensi spiritual bagi semua makhluk hidup. Mata air roh yang cukup berarti energi purba di tanah terberkati akan lebih tebal dan bermanfaat bagi pembudidayaan dan pemeliharaan cacing gu. Sebaliknya, jika tidak ada mata air roh, energi purba di tanah terberkati akan tercipta dengan mengencerkan esensi abadi. Dari aspek tertentu, mata air roh dapat mengurangi penggunaan esensi abadi. Tidak disangka Fang Yuan, seorang manusia biasa, juga tahu pentingnya telur musim semi gu. Tetapi gu ini, bahkan para dewa gu memiliki banyak permintaan untuk itu, bagaimana kami bisa memberimu 5 di antaranya? 3 sudah cukup, tanah terberkati Hu Immortal yang kamu kelola cepat atau lambat akan menjadi milik sekte bangau abadi kami. Tatapan He Feng yang beralih ke daftar itu. Di bawah, Fang Yuan telah menyebutkan banyak cacing gu. Untuk apa dia menginginkan begitu banyak cacing gu peringkat rendah? He Feng yang merasa ragu. Jika Fang Yuan meminta cacing gu tingkat 5 yang langka dan kuat itu bisa dimengerti. Namun, yang dimintanya adalah cacing gu tingkat 2 dan 3. Meskipun ia menyebutkan beberapa cacing gu tingkat 4, jumlahnya hanya sedikit. Aku mengerti. Anak ini sangat waspada. Dia takut jika dia langsung meminta gu tingkat 5, kita akan merusaknya, jadi dia bermaksud untuk memurnikan gu itu sendiri. Proses pemurnian gu melibatkan banyak detail halus, jika cacing gu telah dirusak, itu pasti akan menghancurkan seluruh proses pemurnian. Sebaliknya, gu yang berhasil dimurnikan akan sepenuhnya bersih dan aman. He Feng yang merasa agak kesal. Awalnya dia memiliki niat seperti itu, tetapi sekarang dia tahu bahwa skema ini tidak dapat dilaksanakan dan sudah tidak berguna. Anak ini tidak mudah dihadapi, tetapi, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak resep pemurnian gu? Latar belakangnya jelas tidak sederhana. He Feng yang merasa sedikit khawatir dalam hati. Dia berpikir sejenak dan tertawa. Fang Yuan ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Apakah gu begitu mudah dimurnikan? Setiap pemurnian gu membutuhkan sumber daya yang besar. Semakin tinggi peringkat gu yang akan dimurnikan, semakin tinggi kemungkinan gagal dan semakin tinggi pula kerugiannya. Bocah, berapa umurmu? Pemurnian gu tidak dapat berhasil hanya dengan bakat bawaan, yang lebih penting lagi, kamu membutuhkan pengalaman dan akumulasi. He Feng yang tidak tahu detail pasti tentang Fang Yuan, dan yang lebih penting lagi dia tidak tahu bahwa gu perjalanan abadi tetap disempurnakan oleh Fang Yuan. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan bisa tertawa. He Feng yang terus membaca. Dia juga telah meminta gu relik. Gu relik emas kuning dan 3 gu relik kristal ungu. Tatapan He Feng yang terhenti saat dia memahami rencana Fang Yuan. Fang Yuan memiliki kultivasi tingkat atas peringkat 4, ini sudah diperhatikan oleh para dewa gu dari 10 sekte dan bukan rahasia lagi. Jika Fang Yuan menggunakan gu relik emas kuning, dia akan berada di tahap puncak peringkat 4. Setelah naik ke tahap awal peringkat 5, dia dapat menggunakan 3 gu relik kristal ungu satu per satu dan langsung naik ke tahap puncak peringkat 5. Sekte Bangau Abadi adalah salah satu dari 10 sekte besar di benua tengah dan memiliki sumber daya yang melimpah, tentu saja mereka memiliki gu relik ini. Setiap tahun,
Akan ada murid dan tetua yang akan menyumbangkan gu relik yang mereka peroleh ke sekte dengan imbalan poin kontribusi. Dan sekte akan menempatkan gu relik tembaga hijau ke kristal ungu ini sebagai hadiah untuk misi sekte. He Feng yang dapat dengan mudah mengeluarkan gu relik ini, tetapi membiarkan Fang Yuan naik ke peringkat 5 begitu cepat tidak sesuai dengan manfaat sekte Bangau Abadi. Hehehe, pertama-tama aku akan menyerahkan satu gu kristal ungu untuk membuat anak ini iri. Gu relik ini adalah hal-hal yang paling dia inginkan, kita akan menggunakannya untuk menguasainya dan membuatnya menukarnya dengan gu keberanian. He Feng yang terus membaca surat itu, setelah cacing gu menjadi nama beberapa bahan. Bahan-bahan ini juga umum untuk sebagian besar. Meskipun ada beberapa bahan penyempurnaan gu yang berharga yang tercantum, jumlahnya sedikit. Sepertinya rencana utama anak ini adalah untuk memurnikan gu. Kau ingin memurnikannya? Silakan saja, tapi mengapa dia membutuhkan empedu burung bangau bintang, batu kodok, anggur kenaikan, dan bahan-bahan lain yang sangat tidak umum ini? Ada sangat sedikit resep yang menggunakan bahan-bahan ini, beberapa dari bahan-bahan ini memiliki nilai yang dapat dibandingkan dengan bagian-bagian dari binatang buas yang terpencil. Bahkan He Feng yang harus mengeluarkan sedikit usaha untuk mendapatkan barang-barang ini. Apakah anak ini sengaja mengaburkannya untuk mengalihkan perhatianku atau benar-benar memurnikan beberapa gu langka? Aku tidak bisa memberikan semua bahan ini kepadanya sekaligus. Aku harus membuatnya merasa cemas untuk menyelidiki niatnya yang sebenarnya. Untuk transaksi ini, aku akan memberinya tong anggur kenaikan. Anggur kenaikan ini adalah anggur berkualitas tinggi yang diseduh oleh tetua ketiga tertinggi sekte Bangau Abadi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, He Feng yang secara resmi berpihak pada tetua ketiga. Dalam perjamuan itu, tetua ketiga tertinggi sedang dalam suasana hati yang baik dan menghadiahinya 3 tong anggur kenaikan. Tetua ketiga tertinggi suka minum anggur dan itu adalah salah satu hobinya. Namun, He Feng yang tidak suka minum dan anggur kenaikan tidak berharga baginya. He Feng yang melihat setiap bagian dari binatang buas yang tercantum di akhir surat itu. Dia menjilat bibirnya. Ini adalah binatang buas yang terpencil, sebuah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan Dewa Gu. Mayat binatang buas yang terpencil seperti itu, sepertinya bencana duniawi kali ini adalah bencana binatang buas yang terpencil. Keberuntungan anak ini benar-benar bagus, menggunakan Gunung Danghun untuk menghancurkan jiwa kepiting rawa dan mendapatkan mayat yang begitu lengkap. He Feng yang langsung menebak detail bencana duniawi itu. Kita dapat sepenuhnya mendapatkan kepiting rawa ini, tetapi mengapa dia tidak meminta manusia batu? Mungkinkah dia tidak tahu tentang manusia batu karena pengetahuan yang terbatas? Atau apakah karena kelompok yang bermigrasi pada waktu itu masih hidup? Informasinya terlalu sedikit. Bagaimana situasi di tanah terberkati Hu Immortal? Bagaimana Fang Yuan memperoleh gu perjalanan abadi tetap, yang berada di belakangnya? He Feng yang tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. 5 wilayah besar, benua tengah, perbatasan selatan, dataran utara, gurun barat, dan laut timur, saling independen, dipisahkan oleh penghalang dan masing-masing dari mereka sangat luas. Sekte Bangau Abadi belum menguasai seluruh benua tengah, apalagi melakukan kontak dengan setiap wilayah perbatasan selatan. Namun, setelah Fang Yuan merebut warisan Hu Immortal, Sekte Bangau Abadi telah mengirim para tetua ke perbatasan selatan untuk menyelidiki. Beberapa hari kemudian, kita sudah sampai, tanam mata air spiritual di lokasi ini. Di padang rumput, Fang Yuan berhenti berjalan dan berkata kepada Hu Immortal kecil yang mengikutinya dari belakang. Hu Immortal kecil menganggukkan kepala kecilnya dan mengangkat telapak tangannya, lalu sebuah telur spiritual Gu terbang keluar. Telur spiritual Gu mendarat di tanah dan mengebor jauh di bawah tanah. Dalam beberapa saat, Fang Yuan merasakan tanah bergetar dan dapat mendengar suara aliran air yang semakin keras dengan cepat. Kemudian, pancuran air spiritual menyembur keluar dari tanah dan terbang setinggi 20 hingga 30 meter. Air spiritual itu berwarna putih susu dan menghasilkan uap air. Setelah beberapa saat, Fang Yuan dapat merasakan energi purba di udara menjadi sangat padat. Energi purba adalah energi asal dari semua makhluk hidup. Dengan peningkatan energi purba, tanah akan menjadi lebih subur, tumbuhan akan tumbuh subur dan kelompok binatang buas akan semakin makmur, akan ada banyak manfaat bagi para manusia batu juga. Fang Yuan menganggukkan kepalanya dengan puas. Transaksi dengan Sekte Bangau Abadi berhasil.
Fang Yuan menjual seluruh bangkai kepiting rawa dan sebagai gantinya memperoleh sebagian besar barang yang dibutuhkannya. Di antara mereka ada 3 gu telur musim semi. Gu telur musim semi ini adalah gu tingkat 5 dan merupakan gu sekali pakai yang dapat berubah menjadi mata air roh skala kecil. Gu ini membutuhkan esensi purba yang tinggi untuk diaktifkan dan bahkan master gu tingkat atas tingkat 5 harus menghabiskan semua esensi purba mereka untuk berhasil mengaktifkannya. Fang Yuan hanya berada di tingkat atas tingkat 4 dan sama sekali tidak dapat mengaktifkan gu telur musim semi. Namun untungnya, ia memiliki roh tanah Hu Immortal kecil sebagai pembantunya. Fang Yuan mengubur 3 gu telur musim semi ini di dekat suku manusia batu. Setelah ujian bencana duniawi ke-6, hanya ada beberapa kelompok rubah yang menyedihkan yang tersisa di tanah terberkati Hu Immortal dan tidak layak untuk dipelihara. Dengan demikian, Fang Yuan memusatkan seluruh perhatiannya pada suku manusia batu. Sekarang, hanya ada beberapa ratus manusia batu yang tersisa, jauh lebih sedikit daripada rubah. Namun, dengan Gunung Danghun dan 3 mata air roh ini, suku manusia batu dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Hehehe, Master, ini luar biasa. Dengan 3 mata air roh, pengeluaran esensi abadi anggur hijau kita akan sangat berkurang. Little Hu Immortal menatap mata air yang menyembur dan menyipitkan matanya karena bahagia. Ketiga mata air spiritual ini dapat menghasilkan setidaknya 300 juta batu purba dan dapat bertahan selama 50 hingga 60 tahun. Namun, jika kita melihat seluruh tanah yang diberkati, itu masih jauh dari cukup. Bahkan untuk wilayah selatan tanah yang diberkati, itu masih kurang. Fang Yuan menghitung, mata air spiritual diklasifikasikan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Mata air roh skala kecil bisa bertahan selama 50 hingga 60 tahun, mata air roh skala menengah bisa bertahan selama sekitar 100 tahun dan lebih, mata air roh skala besar bisa bertahan selama berabad-abad. Air mata air yang menyembur melonggarkan tanah di sekitarnya dan mulut mata air secara bertahap membesar. Kekuatan mata air itu tidak cukup dan ketinggiannya perlahan berkurang. Dalam 4 hingga 5 hari, mulut mata air akan terbentuk dan mata air roh akan mulai mengalir, menyebar ke tanah di sekitarnya. Dalam beberapa bulan, energi purba yang padat akan mengembun menjadi kumpulan batu purba pertama. Ayo kembali, suku manusia batu seharusnya sedang bersenang-senang sekarang. Fang Yuan memerintahkan roh tanah. Saat berikutnya, keduanya berteleportasi ke Gunung Danghun. Astaga, begitu banyak batu usus. Tempat ini berantakan, pasti ada pertempuran besar di sini. Mungkin lelaki abadi itu sudah mati. Hari-hari gemilang suku manusia batu kita akan datang. Kita akan memiliki keturunan yang tak terbatas. Pemimpin suku Yan Yong, kita bisa membangun suku manusia batu terbesar di dunia. Para manusia batu bersorak dan berteriak, menikmati momen kebahagiaan dan keberuntungan ini. Gunung Danghun dipenuhi dengan batu-batu usus. Ada 1 batu setiap 5 langkah. Para manusia batu memukul batu-batu usus dengan panik dan memperkuat jiwa mereka. Ada banyak manusia batu muda yang juga memukul batu-batu usus dan dengan cepat memperkuat jiwa mereka yang baru lahir, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan lebih banyak batu sebagai tubuh mereka. Awalnya hanya ada beberapa ratus manusia batu, tetapi hanya dalam sehari, populasi mereka meningkat 10 kali lipat. Semakin banyak populasi tumbuh, semakin cepat mereka berkembang biak. Pada pagi hari kedua, populasi mereka menembus 10.000. Pada malam hari ketiga, jumlah mereka mencapai 300.000. Semua batu usus di Gunung Danghun tercabut bersih. Pada hari keempat, Gunung Danghun mulai memancarkan tekanan dan para manusia batu hanya bisa dengan enggan meninggalkan tempat itu, dengan anggun kembali ke rumah mereka. Ada hadiah yang tak terduga, 3 mata air roh baru, menunggu mereka di sana. Bab 422, Spectral Soul Demon Venerable. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Blub 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 blub. Di dalam kuali besar setinggi 5 orang, cairan berwarna hijau biru menggelegak di dalamnya. Cairan itu tampak mendidih, tetapi udara dingin keluar darinya, bahkan tangan seorang tukang batu akan berubah menjadi es jika dia menaruhnya di dalamnya. Fang Yuan berdiri di depan kuali besar itu, melakukan banyak tugas saat dia mengendalikannya sambil mengeluarkan gu tetua purba. Dia melakukan banyak tugas, mengaktifkan gu tetua purba saat batu-batu purba beterbangan keluar dari dalam. Plop plop plop, batu-batu purba menyebabkan percikan saat mereka memasuki kuali. Gu tetua purba adalah gu penyimpanan peringkat 3,
itu bisa menampung hingga 1 juta batu purba. Itu berbentuk seperti bola kristal, setengah transparan dengan awan membentuk seorang lelaki tua di dalamnya. Orang tua itu tersenyum ketika ada banyak batu purba di dalamnya, dan menangis ketika ada sedikit batu purba. Saat sejumlah besar batu purba dilemparkan ke dalam, senyum lelaki tua itu berubah menjadi ekspresi pahit. Fang Yuan menghabiskan sekitar 1/2 juta batu purba untuk pemurnian ini. Jika itu masa lalu, dia tidak akan mampu membelinya. Namun sekarang, dia kaya raya, setelah dia menjual kepiting rawa binatang buas yang terpencil dan membeli cukup banyak barang, dia memiliki sekitar 6 juta batu purba yang tersisa. Saat batu purba dilemparkan ke dalam, sebuah spiral besar terbentuk di dalam kuali, menyebabkan cairan mengalir lebih cepat. Kuali itu sedikit bergetar. Pada saat yang genting ini, Fang Yuan mencurahkan seluruh konsentrasinya ke dalamnya, dia tidak dapat terganggu lagi. Keringat dengan cepat terbentuk di dahinya, dia hanya bisa berseru, roh tanah. Ya, Little Hu Immortal menanggapi dengan cepat, melemparkan potongan demi potongan batangan perak ke dalam kuali. Batangan-batangan itu memasuki cairan, menyebabkan spiral melambat. Satu persatu, batangan-batangan itu jatuh hingga permukaan kuali menjadi diam, membentuk es berwarna perak. Akhirnya, semua cairan di dalamnya membeku, sejumlah besar kabut berwarna perak beterbangan keluar, membekukan seluruh kuali, bahkan, kabut itu memanjang 5 langkah dari kuali, mewarnai tanah menjadi keperakan. Fang Yuan bernapas dengan berat, setelah memurnikan gu selama 3 hari, akhirnya selesai. Naik, es berwarna perak pecah, dan cacing gu beterbangan keluar. Semua gu ini adalah tingkat 3, bentuknya seperti cangkir kecil, sementara juga menyerupai bunga trompet. 3 di antaranya bisa muat di 1 telapak tangan. Warnanya perak, digunakan untuk menampung cairan atau menyimpan cacing gu. Little Hu Immortal menghitung, tersenyum cerah, bertepuk tangan, 137, 146, 159. Guru, Anda luar biasa, memurnikan 159 cacing gu tingkat 3 sekaligus. Kita bisa menjualnya dengan harga yang cukup mahal, apa cacing gu ini? Hehe, ini adalah gu piala perak, kita harus menggunakannya untuk memurnikan gu, mereka tidak untuk dijual. Fang Yuan tersenyum. 380 tahun dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, gu piala perak ini diciptakan oleh seorang gu immortal. Terus memurnikannya hingga mencapai tingkat 5, itulah gu yang dibutuhkan Fang Yuan. Tentu saja mereka tidak bisa dijual sekarang. Hari-hari ini, saya menggunakan sejumlah besar gu keberanian untuk meningkatkan jiwa saya hingga 52 kali lipat dari orang normal. Dengan demikian, saya tidak merasa banyak lelah, dan mampu memurnikan begitu banyak gu sekaligus. Fang Yuan sangat senang dengan hasil pemurnian ini. Manfaat memiliki fondasi yang kuat dalam jiwanya ditunjukkan di sini. Jika He Feng yang melihat ini, dia tidak akan lagi meremehkan Fang Yuan. Kemampuan Fang Yuan dalam memurnikan gu sudah jauh melampaui dirinya sendiri. Namun kepalanya masih pusing. Setiap pemurnian gu menyebabkan ketegangan pada jiwa, itu menggunakan banyak energi mental, belum lagi pemurnian skala besar Fang Yuan. Jika sebelumnya, Fang Yuan hanya bisa tidur untuk mengistirahatkan jiwanya. Namun sekarang, dia punya metode yang lebih baik. Roh daratan, kuali ini tidak berguna sekarang, singkirkan saja, aku akan keluar untuk berjalan-jalan. Baik Tuan, Little Hu Immortal segera mulai bekerja. 3 hingga 4 hari telah berlalu, sejumlah besar batu usus telah terbentuk di Gunung Danghun. Fang Yuan dengan santai menginjak beberapa bagian, gu usus yang terbang keluar memulihkan jiwanya, bahkan memperkuatnya. Fang Yuan langsung merasakan pusingnya hilang dari kepalanya, dia bisa berpikir secepat kilat. Dia tertawa terbahak-bahak, gu usus ini benar-benar gu ilahi, efeknya sangat menakjubkan. Kalau begitu, aku akan memperkuat jiwaku hingga batasnya hari ini. 68 kali, Fang Yuan merasa segar kembali, gerakannya sangat cepat dan ringan. 77 kali, Fang Yuan dapat berpikir secepat kilat, setiap pikiran bergerak seperti percikan api. 85 kali, jiwa Fang Yuan samar-samar telah mencapai batas tubuhnya. 92 kali, Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan jiwanya sendiri. Dalam persepsinya, jiwanya berwarna abu-abu putih, penampilan luarnya sama seperti penampilan Fang Yuan, kecuali sangat kuat, berotot, dan memiliki tubuh seperti beruang harimau. Sedangkan Fang Yuan, meskipun tubuhnya berotot,
ia hanya memiliki bahu berotot dengan pinggang ramping. Jiwanya cukup terjepit di dalam tubuh ini. Apakah ia telah mencapai batasnya? 93 kali. Fang Yuan menggunakan satu batu nyali lagi, jiwanya kembali kuat. Kali ini, Fang Yuan merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, luar biasa dan nyaman. Rasanya 100 kali lebih baik daripada mengonsumsi obat, makan makanan enak, atau berhubungan intim. Itu membuat pria kuat seperti Fang Yuan mengerang dalam kenikmatan. Sensasi kenyamanan dan kecanduan yang tak terlukiskan membuatnya menikmati perasaan ini, tidak dapat melupakannya. Mata Fang Yuan bersinar dalam cahaya dingin, hatinya menjadi waspada. Dia menginjak beberapa batu nyali lagi, dan jiwanya menjadi lebih kuat lagi. Perasaan nyaman kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. 97 kali, 98 kali, 99 kali. Perasaan itu datang dari dalam jiwanya, begitu kuat sehingga tubuh Fang Yuan bergetar, tulang-tulangnya terasa seperti meleleh dan otot-ototnya berkedut, itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. 100 kali, sensasi dan kecanduan yang kuat menyerang seperti tornado, Fang Yuan hampir pingsan karenanya. Ini batasnya. Aku tidak bisa menggunakan batu nyali lagi. Fang Yuan menggigit ujung lidahnya, menggunakan rasa sakit itu untuk menjaga kesadarannya, agar tidak kecanduan. Orang normal hanya bisa memperkuat jiwa mereka 100 kali lipat, itu disebut jiwa 100 orang. Ini juga batas ekstrim. Jika jiwa diperkuat sedikit saja, ia akan meledak dengan keras. Seperti perut yang meledak karena makan berlebihan. Namun, ledakan jiwa itu berkali-kali lipat lebih parah daripada pecahnya perut. Jiwa itu akan hancur total di udara, hancur total, dagingnya akan terawetkan untuk sementara waktu sebelum membusuk, memperlihatkan kerangka putih. Jika Fang Yuan menuruti perasaan itu, dan menggunakan satu gunyali lagi, ia bahkan tidak akan punya waktu untuk menggunakan Spring Autumn Cicada, ia akan langsung mati, terhapus dari dunia ini. Sayang sekali aku tidak memiliki lembah Luopo, di dalamnya, ada kabut kebingungan yang dapat melonggarkan jiwa. Ada juga angin Luopo yang dapat memotong jiwa. Setelah disiksa dan diuji, jiwa akan menjadi lebih halus dan padat. Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Memperkuat jiwa saja sudah merupakan keuntungan kuantitatif. Hanya melalui penyempurnaan dan pemurnian barulah ada keuntungan kualitatif. Di dunia ini, ada banyak Gu Master yang mengolah jiwa mereka. Mereka disebut Gu Master jalur jiwa. Jalur jiwa dan jalur kekuatan berada pada level yang sama, mulia di zaman kuno. Kecuali, jalur kekuatan sekarang berada pada titik terendahnya, sementara jalur jiwa tetap kuat, itu adalah jalur terbesar di dunia saat ini. Gu Master yang menciptakan jalur jiwa terkenal dalam seluruh sejarah dunia. Dia adalah Spectral Soul Demon Venerable. Master Gu tingkat 9, berdiri di puncak alam semesta, menatap manusia dengan jelas, dia benar-benar tak terkalahkan, legenda yang mendominasi zamannya. Pada saat yang sama, dia adalah Gu Immortal tingkat 9 dengan sifat membunuh yang paling hebat. Di antara semua yang mulia abadi dan yang mulia iblis, dia membunuh orang paling banyak. Selama zaman kegelapannya, dia menjadikan 5 wilayah sebagai rumah jagal pribadinya. Semua makhluk hidup adalah ternaknya, mereka tidak punya cara untuk melawan. Yang mulia iblis jiwa spektral pernah berkata, di dunia yang besar ini, Gunung Danghun adalah yang terbaik dalam memperkuat jiwa, dan lembah Luopo adalah yang terbaik dalam memurnikan jiwa. Satu gunung dan satu lembah, jika seseorang memiliki keduanya, mereka akan mencapai kesuksesan besar di jalur jiwa, dan mereka akan mampu mendominasi dunia. Dengan demikian, Gunung Danghun dan lembah Luopo adalah dua tanah suci bagi Master Gu jalur jiwa. Fang Yuan mendapatkan Gunung Danghun adalah berkah yang sangat besar, dia mendapat banyak hal dari kelahirannya kembali. Jika dia ingin mendapatkan lembah Luopo, hanya ada sedikit harapan, dia tidak tahu di mana itu. Tetapi, bahkan tanpa lembah Luopo, aku dapat menggunakan cacing Gu jalur jiwa lainnya untuk menggantikannya. Gu jiwa dewa, Gu jiwa naga, Gu jiwa es, Gu jiwa mimpi, Gu jiwa bulan, Gu jiwa umum, Gu jiwa dendam, Gu jiwa puisi dan lainnya, mereka semua dapat memurnikan jiwaku dan memungkinkanku untuk terus memperkuat jiwaku, untuk menembus 100 jiwa manusia, untuk mencapai 1000 jiwa manusia, atau bahkan 10.000 jiwa manusia. Dia tidak dapat memperoleh Gu ini dari Sekte Bangau Abadi. Itu karena Gu yang langsung digunakan pada jiwa, jika Sekte Bangau Abadi melakukan sesuatu pada mereka, itu akan terlalu berbahaya.
Tetapi Fang Yuan hanya tahu sedikit tentang resep cacing gu ini. Yang terpenting, dia belum memutuskan gu mana yang paling cocok untuknya. Untuk saat ini, 100 jiwa manusia sudah cukup untuk mengatasi masalahku. Aku harus mengarahkan energiku pada cara memperdagangkan manusia batu. Alur pikiran Fang Yuan kembali ke masalah yang ada. Dia telah menjual kepiting rawa, tetapi selanjutnya, dia tidak bermaksud menjual batu usus. Jika dia menjual batu usus, itu akan memperkuat sekte Bangau Abadi, itu tidak menguntungkan. Selama beberapa hari berikutnya, Fang Yuan terus memurnikan gu sambil membersihkan lubangnya. Sebulan berlalu dengan cepat, dengan bantuan cacing minuman keras bermata 9, Fang Yuan berhasil naik ke tahap puncak peringkat 4. Pada saat yang sama, ia memurnikan 155 gu cangkir emas. Gu cangkir emas dan gu cangkir perak hampir sama, keduanya adalah gu peringkat 3 yang digunakan untuk menyimpan cairan. Selanjutnya, ia menggunakan gu cangkir perak dan gu cangkir emas dalam pemurnian. Setelah 7 hari dan 6 malam, peruntungannya tidak buruk, ia memperoleh 3 gu cangkir emas dan perak peringkat 4. Ia meletakkan pekerjaannya, dan mengalihkan perhatiannya ke para manusia batu. Sudah begitu banyak hari berlalu, manusia batu seharusnya sudah bereproduksi. Dalam kehidupan seorang Rockman, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur. Biasanya, ketika seorang Rockman mencapai usia 300 tahun, jiwanya akan terkumpul hingga taraf tertentu, dan ia akan menghasilkan keturunan. Selanjutnya, setiap 200 tahun, ia akan menghasilkan satu Rockman muda. Tanpa kecelakaan, seorang Rockman dapat hidup hingga 1000 tahun, dan mereka akan memiliki 4 keturunan ketika mereka meninggal. Namun karena batu-batu usus, suku-suku Rockman berkembang pesat, mereka sekarang memiliki sekitar 300.000 anggota suku. Peningkatan jumlah tersebut menyebabkan konflik internal di antara para Rockman meningkat, dan meletus. Sistem sosial Rockman sangat longgar, paling banyak hanya dapat mengatur 100.000 orang. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa pertikaian politik, para Rockman terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing dengan sekitar 100.000 orang, masing-masing menempati satu mata air roh, membuat rumah baru mereka di sana. Fang Yuan mengeluarkan gu perbudakan baru yang ia buat dan menyerahkannya kepada Hu Immortal kecil. Gu perbudakan, berkisar dari peringkat 1 hingga 5. Fang Yuan hanya menyempurnakan gu perbudakan tingkat 3, itu sudah cukup untuk memperbudak suku-suku manusia batu. Little Hu Immortal memindahkan gu perbudakan sejauh sekitar 10.000 mil, menggunakannya pada manusia batu yang paling penting. Jiwa manusia batu itu, bukanlah tandingan Fang Yuan, mereka mudah diperbudak. Dalam sekejap mata, Fang Yuan mengendalikan 3 pemimpin suku manusia batu termasuk Yan Yong, serta lebih dari selusin tetua suku manusia batu. Sekaligus, 300.000 manusia batu berada di bawah kendalinya. Mengatur banyak kehidupan dan membuat perubahan besar hanya dengan lambaian tangannya, ini sudah menunjukkan kemampuan seorang Gu Immortal. Bab 423, Fang Yuan, dasar bajingan kecil. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bukan menjual batu nyali, tapi malah menjual manusia batu. He Feng yang menatap surat di tangannya dengan ekspresi muram. Di tanah terberkati Hu Immortal, gu nyali dari Gunung Danghun adalah hal yang paling dibutuhkan oleh Sekte Bangau Abadi. Begitu mereka memiliki gu nyali untuk meningkatkan fondasi jiwa murid-murid mereka, kekuatan Sekte Bangau Abadi dalam hal murid akan meningkat 30%. Lebih jauh lagi, batu nyali tidak bisa meninggalkan Gunung Danghun, mereka hanya bisa digunakan di tempat. Jadi, dengan alasan ini, murid-murid Sekte Bangau Abadi bisa dengan bebas memasuki tanah terberkati Hu Immortal. Seiring berjalannya waktu, kewaspadaan Fang Yuan secara bertahap akan menurun, dan Sekte Bangau Abadi akan bebas untuk memasang beberapa jebakan di dalam tanah terberkati. Namun Fang Yuan dengan tegas menolak untuk menjual batu nyali. He Feng yang sangat terganggu, sejak kapan Dewa Gu yang hebat sepertiku harus mengalami kesulitan seperti itu dari bajingan biasa. Dia menggertakkan giginya sambil berpikir, wajah mudanya yang tampan berubah karena marah. Dia memiliki kekuatan tempur, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Fang Yuan bersembunyi di dalam tanah yang diberkati seperti kura-kura, dia juga telah memperbaiki gu perjalanan abadi dan bisa pergi kapan saja. He Feng Yang, dan bahkan seluruh Sekte Bangau Abadi takut dengan kartu trufnya, dan karenanya tidak berani menyerang. Sepertinya manusia batu yang dibawa Hu Immortal ke tanah yang diberkatinya masih hidup.
Tetapi Fang Yuan ini menjual begitu banyak manusia batu ini sekarang, berapa banyak gu keberanian yang dia gunakan untuk menciptakannya. Memikirkan hal ini, hati He Feng yang berdarah. Beberapa bulan telah berlalu sejak transaksi terakhir. Waktu di tanah yang diberkati Hu Immortal 5 kali lebih cepat, jadi dia punya waktu sekitar 1 tahun atau lebih. Fang Yuan memelihara begitu banyak manusia batu muda dan kuat, jika gu keberanian yang dikeluarkan ini diberikan kepada Sekte Bangau Abadi, dan digunakan untuk memelihara murid, seberapa bagus itu. Tetapi bajingan Fang Yuan ini, dia lebih suka memelihara manusia batu daripada memberikan gu keberanian ini kepada Sekte Bangau Abadi. Motifnya sangat buruk, sangat buruk. Yang membuat He Feng yang paling marah bukan hanya ini. Yang terpenting, dia marah pada dirinya sendiri, para manusia batu yang dijual Fang Yuan, bahkan jika dia adalah seorang dewa gu, hatinya tergerak. Di tanah yang diberkati, jika ada banyak manusia batu, para dewa gu dapat mengembangkan tanah bawah tanah mereka dan menggali sejumlah besar sumber daya. Semua jenis logam, permata, biji, serta cacing gu, hewan bawah tanah, dapat diperoleh tanpa henti. Selain itu, jika mereka memiliki cukup banyak manusia batu, mereka dapat membangun kota bawah tanah, ini, dengan cara tertentu, memperluas wilayah tanah yang diberkati. Jika tidak ada tenaga manusia di tanah yang diberkati, sumber daya yang digali oleh para dewa gu sebagian besar akan berasal dari permukaan, itu terbatas. Tetapi jika mereka memiliki manusia batu, dan bahkan dapat menggunakan sumber daya di bawah tanah, keuntungannya akan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi, di pasar, manusia batu sangat diminati dan persediaannya sedikit. Kehidupan seorang manusia batu, sebagian besar dihabiskan untuk tidur. Seorang manusia batu biasa hidup hingga 1000 tahun, dalam satu kehidupan, mereka memiliki 4 orang anak. Bukan tidak mungkin untuk menggunakan cacing gu jalur jiwa pada mereka untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Banyak dewa gu mencobanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Hanya ada satu alasan, biaya. Nilai cacing gu jalur jiwa jauh melampaui satu manusia batu. Kecuali seorang dewa gu memiliki kebutuhan khusus untuk manusia batu, mereka tidak akan pernah mendapat untung dari ini. Di dunia ini, hanya Fang Yuan yang mengendalikan Gunung Danghun yang dapat memelihara manusia batu dalam skala seperti itu. Selain itu, harga yang dikutip Fang Yuan dalam transaksi ini juga sangat menarik. Bahkan jika Sekte Bangau Abadi tidak membutuhkannya, mereka dapat menjualnya kembali dan mendapatkan keuntungan besar. Namun karena ini adalah transaksi yang sangat menguntungkan, He Feng yang merasa sangat gelisah. Ia tahu ini adalah umpan dari Fang Yuan. Bukannya takut kau tidak tergerak, hanya takut kau tidak akan terpancing. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, He Feng yang sudah condong ke arah transaksi itu, bukan hanya dirinya, Sekte Bangau Abadi juga akan tergerak, dan Dewa Abadi lainnya juga menginginkan transaksi ini. Bisnis perdagangan manusia batu bisa berkembang setidaknya selama 100 tahun. Bajingan kecil yang jahat Fang Yuan ini, dia benar-benar licik. Namun dengan sekumpulan manusia batu ini, aku bisa menunjukkan beberapa hasil kepada tetua agung tertinggi, tetua kedua, dan tetua ketiga. Aku juga bisa membuat Lei Tan diam. Aku bisa beristirahat sebentar dalam kasus itu. He Feng yang bernapas dengan berat, menenangkan pikirannya. Ia menyipitkan matanya, mulutnya melengkung menjadi senyum dingin, tapi jangan terlalu sombong Fang Yuan. Balas dendam, jika kau tidak menjual gu nyali, aku tidak akan menjual gu relik. Bukankah kau menginginkan gu relik emas kuning dan gu relik kristal ungu? Tidak mungkin. ... Fang Yuan berbaring di kursinya, menatap balasan Sekte Bangau Abadi. Karena bayangan petir pesona biru masih menjaga Gunung Tianti, Hu Abadi kecil tidak berani membuka pintu tanah yang diberkati, jadi Sekte Bangau Abadi menggunakan huruf pedang terbang gu kali ini. Fang Yuan melihatnya dan memahami isinya. Dalam surat He Feng Yang, selain menyetujui kesepakatan itu, dia juga menyatakan tujuannya untuk membeli gu keberanian. Untuk gu keberanian, dia bisa menjual gu relik, atau bahkan mengulurkan tangan untuk membantu bertahan hidup dari bencana duniawi ketujuh. Fang Yuan terkekeh terus-menerus. Membiarkan He Feng yang memasuki tanah suci Hu Immortal adalah bahaya yang lebih besar daripada malapetaka itu sendiri, itu tidak mungkin. Mengenai gu peninggalan, apakah dia pikir ancaman itu akan menjadi kelemahan Fang Yuan? Sungguh ide yang menggelikan. Aku pasti tidak akan menjual gu isi perut, tetapi aku bisa menjual manusia batu. Aku tidak khawatir tentang menarik Sekte Bangau Abadi.
Tetapi aku tidak bisa hanya berurusan dengan Sekte Bangau Abadi saja, aku juga perlu memperluas bisnisku lebih jauh. Fang Yuan mempertimbangkan. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, Fang Yuan tahu bahwa harga jualnya lebih rendah dari nilai pasar. Sekte Bangau Abadi pasti akan mendapat untung dari perdagangan ini. Tetapi ini juga diatur oleh Fang Yuan. Itu karena saat ini, dia membutuhkan identitasnya sebagai murid Sekte Bangau Abadi, sehingga dia juga perlu menjaga dan mempertahankan hubungan fiktif ini. Dengan keuntungan ini, tekanan He Feng yang akan terangkat darinya, dia menginginkan tanah suciku, tetapi aku juga butuh waktu untuk tumbuh. Setelah aku menjadi Gu Immortal, apakah aku masih takut pada Sekte Bangau Abadi? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia melihat surat itu lagi. Di bagian akhir, He Feng yang memutuskan waktu, dan meminta Fang Yuan untuk membuka pintu, untuk mengirimkan Gu lubang tanah. Ini adalah transaksi berskala sangat besar. Fang Yuan akan menjual 60.000 manusia batu. Namun, manusia batu ini tidak dapat meninggalkan pintu tanah yang diberkati. Saat ini, bayangan petir pesona biru itu masih bergerak di sekitar Gunung Tianti. Jika pintu dibuka, dan berhasil masuk, Fang Yuan akan berada dalam masalah besar. Jadi dalam situasi ini, dia perlu menggunakan Gu lubang tanah. Gu ini adalah peringkat 5, dan terdiri dari 2 Gu, Gu utama dan Gu sub. Kegunaan terbesarnya adalah untuk menghubungkan 2 tempat dengan 1 terowongan. Master Gu akan masuk dari Gu sub, dan keluar dari Gu utama, sama halnya untuk arah yang berlawanan. Gu lubang tanah sering digunakan untuk menghubungkan 2 tanah yang diberkati. Biasanya, Gu lubang tanah digunakan untuk mengangkut dan mengirim sumber daya. Selama perang atau pertempuran, bala bantuan dapat dikirim melalui Gu lubang tanah, membantu dengan segera. Untuk melakukan transaksi dan mengirim para manusia batu ini pergi, Gu tanah lubang harus digunakan. Namun, aku khawatir Gu tanah lubang milikmu mungkin memiliki beberapa jebakan di dalamnya, aku lebih suka menyempurnakannya sendiri. Fang Yuan memikirkan hal ini dan membocorkan aura Spring Autumn Cicada, menyempurnakan Gu huruf pedang terbang dan dengan cepat menulis surat balasan kepada He Feng Yang. Setengah hari kemudian, He Feng Yang menerima surat itu, melihatnya hanya untuk menemukan sejumlah besar cacing Gu yang tercantum di dalamnya, dan segala macam bahan. Oh, kau tidak ingin menggunakan Gu tanah lubang milikku, tetapi Anda memperbaiki resepnya dan ingin menyempurnakan versi baru sendiri. He Feng Yang sangat marah. Omong kosong, Gu tanah berlubang telah digunakan selama 500 tahun, resepnya diketahui oleh semua dewa Gu, kau pikir kau dapat menyempurnakannya lebih lanjut. Fang Yuan, kewaspadaan bajingan ini terlalu tinggi, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memerasku, sehingga aku tidak akan berani menolak tawarannya lagi. Aku tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Gu relik atau Gu telur musim semi atau beberapa cacing Gu langka di jalur kekuatan disertakan. Tidak ada. He Feng yang meliriknya, tetapi tidak melihat Gu relik, Gu telur musim semi, atau Gu jalur kekuatan apapun yang tercantum. Tetapi ada banyak Gu yang tidak umum, dan bahkan beberapa cacing Gu peringkat rendah. Yang tertinggi adalah cacing Gu peringkat 5, jalur bumi membangun gunung Gu, biasanya digunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan Gu. Selain itu, dia meminta banyak Gu peringkat 4, Gu bentuk bergerak yang umum terlihat, dan Gu perspektif lain yang sangat berguna. He Feng yang ragu-ragu, melihat daftar ini, sepertinya dia benar-benar akan menyempurnakan Gu. Selama keberuntungannya bagus, bahan-bahannya cukup untuk menyempurnakan 3 Gu tanah berlubang. Jangan bilang, dia benar-benar menyempurnakan resep Gu tanah berlubang. Tidak, Fang Yuan hanyalah manusia biasa, bagaimana mungkin? Tapi bagaimana jika dia memiliki seorang dewa Gu di belakangnya? Jika itu adalah resep yang disempurnakan, maka Gu yang baru itu pasti jauh lebih kuat daripada Gu tanah berlubang. Hati He Feng yang ragu-ragu. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan resepnya, setelah Fang Yuan berhasil menyempurnakannya, dia harus memberikan Gu pengganti kepadanya. Saat itu, dia sebagai dewa Gu akan dapat menyimpulkan banyak detail tentang Gu dari Gu pengganti itu, dan dia memiliki peluang besar untuk membuat ulang resep yang sama. 2 hari kemudian, Fang Yuan menerima surat itu. Fang Yuan membukanya dan melihatnya, seperti yang dia duga, He Feng yang membuat segala macam alasan di dalam surat itu, dengan sengaja mengurangi jumlah banyak bahan dan cacing Gu, motifnya jelas, dia ingin menyelidiki resep asli Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah,
He Feng yang ini terlalu teliti dalam pikirannya, ini adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Meskipun mereka baru berinteraksi beberapa kali, Fang Yuan sudah melihatnya. Fang Yuan menjawab dengan datar bahwa He Feng yang tidak boleh mengurangi bahan apapun, jika tidak penyempurnaan akan gagal. Tetapi He Feng yang terus berdebat dan menawar, dia mengatakan begitu banyak sampah sehingga dia hampir mempercayai alasannya sendiri. Setelah beberapa kali, Fang Yuan, tanpa daya, memilih untuk menyerah, menulis daftar lain. Nak, kamu terlalu muda untuk bersaing denganku. He Feng yang melihat surat ini lalu menyerahkan sebagian bahan, sambil mencari alasan untuk menunda yang lain. Dengan penundaan yang terus-menerus, mereka membuang-buang waktu sekitar 8 hingga 9 hari. Hanya sampai Fang Yuan menunjukkan sikap yang sangat tidak berdaya dan marah, He Feng yang berhenti, menyadari bahwa waktunya sudah matang, menggunakan daftar ke-6 yang memiliki jauh lebih sedikit bahan untuk melakukan penelitiannya. Tetapi keterampilan penyempurnaan Gu-nya tidak bagus, bahkan setelah menelitinya secara menyeluruh, dan mencoba beberapa kali, dia tidak mendapatkan hasil apapun. Setengah bulan kemudian, di waktu benua tengah, dia menerima Gu tanah berlubang dari Fang Yuan. Dia menerimanya seperti harta karun, melakukan penelitian mendalam lagi. Tetapi kali ini, dia menghabiskan 3 hari sebelum berhasil merekayasa ulang resep tersebut. Melihat resep ini, He Feng yang berteriak, Fang Yuan, dasar bajingan kecil. Ini adalah resep normal untuk Gu tanah berlubang. Segera, dia berteriak dan memarahi Fang Yuan dengan memanggilnya tidak tahu malu, tidak bermoral, licik, keji, dan penghinaannya bahkan meluas ke leluhur Fang Yuan. Bab 424, kita akan membunuh seorang abadi. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Area barat dari tanah yang diberkati adalah padang rumput yang luas. Itu adalah pemandangan hijau yang membentang di seluruh tempat. Seekor rubah yang baru lahir sedang bersenang-senang bermain dengan kupu-kupu yang berterbangan. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, rubah adalah predator terkuat dan karenanya memiliki kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Meskipun mereka menderita kerugian yang sangat besar selama bencana duniawi ke-6, mereka tidak punah sepenuhnya. Di padang rumput yang luas, kelompok rubah perlahan tapi pasti tumbuh. Tiba-tiba, ruang beriak dan 2 sosok muncul menakut-nakuti rubah kecil itu. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Dia tinggi dan gagah berani dengan rambut hitam dan mata sedalam jurang. Yang lainnya adalah seorang gadis muda yang cantik yang mengenakan pakaian berwarna-warni, matanya bersinar seperti bintang dan dia memiliki ekor yang lembut dan halus seperti salju, bulu tipis dan panjang di ekornya sedikit bergoyang karena angin. Mereka tidak lain adalah Fang Yuan dan roh tanah Hu Immortal kecil. Posisinya bagus, seharusnya di sini. Fang Yuan melihat sekeliling sebelum mengeluarkan Gu tanah berlubang dari lubangnya. Gu ini tampak seperti kacang kenari dengan permukaan kayu dan tidak rata, dan sebesar semangka. Gu tanah berlubang adalah Gu tingkat 5 dan memerlukan setidaknya seorang Gu Master tingkat puncak tingkat 5 untuk mengaktifkannya dengan seluruh esensi purbanya. Fang Yuan secara alami tidak dapat melakukannya, jadi dia memberikan Gu itu kepada roh tanah. Setelah Hu Immortal kecil mengaktifkannya, Gu tanah berlubang itu segera meledak dengan sinar cahaya merah tua yang intens sebelum menusuk ke dalam tanah. Dalam sekejap, cahaya merah melesat ke langit dan tanah seluas 50 km berguncang. Cahaya merah itu tiba-tiba menghilang dan retakan sebesar 270 kaki muncul di tanah. Tanah di sekitar retakan itu menggembung dan jika seseorang melihat dari atas, itu akan terlihat seperti bibir seseorang. Segera setelah itu, kedua sisi retakan perlahan terbuka dan memperlihatkan 2 baris balok batu kubus padat yang menyerupai gigi manusia. Gigi itu juga terbuka dan memperlihatkan sebuah gua besar yang menakutkan. Tuan, saya lapar. Retakan seperti bibir itu terbuka dan tertutup, tiba-tiba berbicara dengan suara keras, menyebabkan tanah di dekatnya bergetar. Fang Yuan tersenyum dan mengeluarkan gus sesepuh purba. Dia mengirimkan esensi purbanya dan ekspresi bahagia lelaki tua yang tampak ramah itu berangsur-angsur menghilang karena sejumlah besar batu purba dikeluarkan dan dilemparkan ke dalam bibir besar seperti retakan itu. Setelah melemparkan sebanyak 200.000 batu purba, Fang Yuan berhenti dan memasukkan kembali gus sesepuh purba itu ke dalam lubangnya. Bibir besar seperti retakan itu perlahan menutup, 2 baris gigi batu raksasanya mulai menggiling batu purba menjadi bubuk. Gu, terdengar suara keras seperti orang menelan makanan, bergema dan mengguncang tanah. Setelah menelan batu purba ini,
retakan seperti bibir itu menjadi tenang dan tidak mengeluarkan suara lagi. Pada titik ini, gu tanah berlubang dapat dikatakan telah berhasil. Itu tidak dapat dipindahkan sekarang, mereka harus menunggu sub-gu milik He Feng yang aktif sebelum kedua belah pihak dapat terhubung. Memberi makan gu tanah berlubang adalah pengeluaran yang sangat besar. Itu harus diberi makan 200.000 batu purba setiap tahun. Dan sejumlah besar batu purba perlu digunakan setiap kali diaktifkan. Master gu biasa mana yang bisa menggunakannya sendiri? Selain sekte dan klan besar, hanya Dewa Gu dengan sumber daya besar yang dapat membesarkannya dan mengaktifkan gu tanah berlubang ini. Roh tanah, tempat ini perlu dijaga ketat mulai sekarang. Perbudak beberapa kelompok rubah dan tempatkan mereka di sini. Fang Yuan berkata sambil melihat retakan besar seperti bibir itu. Ya, Tuan, ... Untuk melindungi rumah kita, kita perlu bertarung. Si abadi terkutuk itu telah kembali lebih kuat, kita perlu maju melawan kesulitan ini. Demi masa depan yang indah dan demi suku kita, angkat tinju kalian. Meskipun ada beberapa dendam antara kita dan dua klan lainnya, itu semua adalah konflik kecil dalam suku manusia batu kita. Kali ini, ketiga suku kita masing-masing akan mengirim 20.000 prajurit untuk membentuk pasukan untuk berbaris ke barat dan menyerang sarang abadi. Ini adalah perang besar, semuanya untuk rakyat kita. Orang tua dan leluhur kita memberikan hidup dan jiwa mereka untuk mengalahkan yang abadi, dan menciptakan kehidupan damai yang kita nikmati sekarang. Kita perlu mengikuti jejak para tetua kita dan maju dengan berani dalam perang ini. Roh tanah memobilisasi kelompok rubah untuk muncul di dekat suku manusia batu. Para petinggi suku manusia batu memanfaatkan ini untuk segera membentuk pasukan sekutu. Pasukan sekutu yang agung berbaris menuju wilayah barat. Dalam perjalanan mereka melakukan 5 hingga 6 pertarungan skala kecil, semuanya berakhir dengan kemenangan pasukan manusia batu sementara kelompok rubah harus mundur sedikit demi sedikit. Lihat di sana, itu sarang iblis. Yan Yong berjalan di depan menuju lubang bumi Gu. Oh ibu bumi, kau adalah ibu kami dan telah membesarkan kami manusia batu. Mengapa kau melindungi makhluk abadi yang keji seperti itu? Yan Yong berteriak kesakitan. Retakan besar itu perlahan terbuka dan Hu Immortal kecil berbicara setelah menggunakan cacing Gu untuk mengubah suaranya. Para manusia batu mendengar suara lembut seorang wanita. Oh manusia batu, anak-anakku. Aku tidak ingin melindungi makhluk abadi itu, tetapi dia memasuki perutku dan bersembunyi di hatiku, mengancamku untuk melindunginya. Aku akan membuka mulutku, silakan masuk dan singkirkan dia, aku akan memberimu restuku. Para manusia batu awalnya tercengang sebelum mereka mulai berteriak dengan antusias. Ibu Pertiwi berbicara, kami adalah para pejuang yang diberkati oleh Ibu Pertiwi. Betapa hinanya makhluk abadi ini, benar-benar mengancam Ibu Pertiwi kita yang baik hati dan lembut. Kami pasti akan memotongnya menjadi ribuan bagian. Pasukan sekutu para manusia batu merasakan moral mereka meningkat hingga batasnya. Bibir besar seperti retakan terbuka lebar. Yan Yong memimpin dan berteriak, manusia batu, serang. Dia kemudian melompat ke dalam gua. Serang, kita tidak bisa membiarkan pahlawan suku kita bertarung sendirian. Serang, kita tidak takut, kita maha kuasa, kita akan membunuh yang abadi. Ibu Pertiwi ada di pihak kita, pertempuran ini akan menjadi kemenangan kita. Para manusia batu melompat seperti pangsit ke dalam celah besar. Mereka jatuh ke dalam terowongan gelap untuk beberapa saat sebelum mendarat di tanah. Di mana ini? Gelap sekali. Ini bahkan lebih gelap daripada di bawah tanah. Kita tidak bisa melihat apapun. Bagaimana kita bisa bertarung jika kita tidak bisa melihat? Para manusia batu merasa ragu ketika tiba-tiba terdengar suara batuk yang keras. Sebuah bola cahaya tiba-tiba meledak di atas kepala mereka. Aliran udara yang cepat langsung terbentuk dan membawa mereka, saat mereka tertembak keluar. 230, 240, para murid Sekte Bangau Abadi berdiri di samping sub-gu dari Gu Bumi Lubang dan dengan cermat menghitung manusia batu yang tertembak keluar. Setelah para manusia batu tertembak keluar oleh celah besar seperti bibir, mereka segera ditahan oleh para murid Sekte Bangau Abadi ketika mereka jatuh ke tanah, tidak dapat melawan dan tidak dapat bergerak. Yan Yong dan beberapa tetua manusia batu berdiri di samping, melihat pemandangan ini dengan ketakutan dan kepala mereka tertunduk. He Feng yang sangat marah setelah dipermainkan oleh Fang Yuan, tetapi dia akhirnya mempertimbangkan seluruh situasi dan tidak menghancurkan sub-gu dari lubang bumi karena amarahnya, tetapi malah menanamnya di Gunung Fei He.
Adapun para manusia batu, Fang Yuan menggunakan kepercayaan mereka pada Ibu Pertiwi dan kemudian menggunakan kelompok rubah dan para petinggi manusia batu untuk dengan lancar memikat 60.000 manusia batu muda ke Gunung Fei He dan menjualnya. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Di dunia ini, selain manusia yang lahir dari garis keturunan asli Renzu, ada juga manusia varian. Manusia varian mungkin lebih cerdas dibandingkan dengan makhluk hidup lain, tetapi mereka jauh dari memiliki kebijaksanaan manusia. Manusia berbulu itu bodoh, manusia telur itu polos, dan manusia batu itu naif dan biadab. Bahkan anak berusia 7 atau 8 tahun yang pintar pun dapat menipu mereka. Baik di perbatasan selatan maupun benua tengah, hal-hal seperti itu sering terjadi. Beberapa anak akan bertemu dengan manusia berbulu atau manusia batu di suatu tempat dan menipu mereka sampai ke pasar. Manusia varian itu akan tetap bodoh bahkan setelah dijual, masih menghitung uang untuk mereka. Dengan transaksi ini, Fang Yuan memperoleh lebih dari 1.600.000 batu purba. Meskipun masing-masing dari 60.000 manusia batu itu muda dan energik, mereka tidak dapat menandingi nilai seekor kepiting rawa. Selain itu, Fang Yuan harus membayar bahan penyempurnaan gu dan ada kerugian 65.000 batu purba untuk menggunakan gu tanah. Lubang, dan dia juga membeli beberapa bahan umum. He Feng yang telah menaikkan harga sebesar 10% sebagai balas dendam, dan juga mengurangi banyak hal yang diminta Fang Yuan. Fang Yuan tidak peduli, hal-hal yang benar-benar diinginkannya sudah ada di tangannya. Setelah transaksi selesai, Yan Yong dan para tetua manusia batu lainnya mengikuti Gu Bumi Lubang kembali ke Tanah Suci Hu Immortal. Fang Yuan telah mengatur penjelasan yang tepat kepada mereka dan yakin suku manusia batu tidak akan memberontak. Bahkan jika ada pemberontakan, dia bisa membunuh mereka dan membesarkan kelompok lain. Bagaimanapun, masih ada banyak batu usus di Gunung Danghun. Fang Yuan menenangkan pikirannya dan melanjutkan kultivasinya. Namun, pada tahap puncak peringkat 4, cacing minuman keras bermata 9 telah kehilangan kegunaannya. Cacing minuman keras dapat memurnikan kualitas esensi purba, tetapi hanya dalam ranah kecil. Fang Yuan sekarang berada di tahap puncak peringkat 4 dan memiliki esensi purba emas sejati tahap puncak. Langkah maju lainnya adalah esensi purba ungu muda tahap awal peringkat 5. Fang Yuan menyegel cacing minuman keras bermata 9. Cacing gu ini telah menemaninya sejak Gunung King Mao. Dari cacing minuman keras peringkat 1 hingga cacing minuman keras bermata 9 peringkat 4 saat ini, sekarang akhirnya bisa pensiun. Dengan hanya mengandalkan esensi purba emas sejati untuk memelihara bukaannya, kultivasi Fang Yuan menjadi lebih lambat. Tentu saja karena dia berada di tanah yang diberkati Hu Immortal, kecepatan kultivasinya setidaknya 5 kali lebih cepat daripada Gu Master biasa di dunia luar. Dengan kecepatan ini, aku akan memiliki setidaknya kultivasi tingkat menengah peringkat 5 atau bahkan mendekati tingkat atas pada saat bencana duniawi ke-7 melanda. Fang Yuan memiliki bakat tingkat A sekarang, menerobos ke peringkat 5 bukanlah masalah. Namun, semakin tinggi kultivasi Gu Master, semakin banyak waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk maju. Dia telah mempertimbangkan Gu Relik Kristal Ungu ketika dia mengatakan tahap tengah peringkat 5. Kecepatan seperti itu dibandingkan dengan 500 tahun kehidupan sebelumnya jauh lebih baik. Sekarang, dia hanya sedikit di atas 30 dan sudah berada di tahap puncak peringkat 4. Sementara di kehidupan sebelumnya, pada usia ini, dia masih berjuang di alam peringkat 2. Tapi kecepatan ini masih lambat. Ada bencana duniawi ke-7 di luar di tanah yang diberkati sementara aku memiliki ancaman internal yang besar yang disebut Spring Autumn Cicada. Fang Yuan menghitung bahwa dia harus meninggalkan tanah yang diberkati paling lama dalam 3 tahun dan menjalani serangkaian petualangan. Setidaknya, dia perlu menemukan gu kesuksesan yang lancar atau gu kesuksesan langsung untuk digunakan pada Spring Autumn Cicada dan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk hidup. Betapa aku berharap aku bisa terus berkultivasi di tanah yang diberkati seperti Feng Jiuge dan menjelajahi dunia setelah mencapai alam gu abadi. Kemampuan Spring Autumn Cicada untuk membiarkan gu master terlahir kembali bukanlah palsu, tetapi ada terlalu banyak batasan. Bahkan jika kelahiran kembali itu berhasil, Master Gu harus berjaga-jaga agar hal itu tidak merusak celah mereka. Jika tidak ada kesalahan sebesar itu, kultivasi Fang Yuan akan jauh lebih mudah. Selama 3 tahun ke depan, aku harus menyempurnakan Gu,
menggunakan batu-batu usus untuk memperluas populasi manusia batu, dan menjualnya untuk berbagai macam sumber daya. Namun, meskipun rencana Fang Yuan hampir sempurna, rencana itu tidak dapat menandingi lelucon takdir. Hanya sebulan kemudian, terjadi perubahan besar yang membuatnya tidak punya pilihan selain meninggalkan tanah. Yang diberkati itu lebih awal retak. Fang Yuan menghancurkan batu usus di tangannya, lumpur langsung mengalir keluar, menodai telapak tangannya. Tatapan Fang Yuan serius, dia mengambil batu lain di gunung dan memegangnya di tangannya. Tangannya ternoda lumpur kuning, dengan kecepatan lambat, batu itu perlahan hancur, mengubah batu yang keras menjadi lebih banyak lumpur. Sesaat kemudian, Fang Yuan bisa merasakan batu itu menyusut. Setelah 10 menit, batu itu benar-benar berubah menjadi lumpur, lenyap. Lumpur kuning mengalir menuruni ruang di antara jari Fang Yuan, mengalir ke Gunung Danghun dan terus menyebabkan kerusakan pada gunung. Fang Yuan terdiam sejenak sebelum berbicara, bertanya, seberapa parah situasinya. Little Hu Immortal menyeka air matanya sambil terisak-isak, menjawab, sebagian besar Gunung Danghun telah terkena lumpur. 6 dari 10 batu usus di bawah pinggang gunung berubah menjadi lumpur. Guru, apa yang harus kita lakukan? Gunung Danghun akan musnah, hiks. Ini salahku, aku tidak menyadarinya sebelumnya. Fang Yuan menepuk kepala Hu Immortal kecil, menghibur, ini bukan salahmu, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pelakunya adalah kepiting rawa itu, seperti yang diharapkan dari binatang buas, seperti yang diharapkan dari bencana duniawi. Kemampuan roh tanah semuanya berbeda dan sangat bergantung pada para dewa Gu dan tanah mereka yang diberkati. Dia mendesah, melanjutkan, aku masih bersukacita sebelumnya bahwa binatang buas itu tidak memiliki Gu abadi. Ternyata kepiting rawa ini menggunakan Gu abadi tipe pengeluaran dan menyembunyikan kekuatan Gu di dalam lumpur ini. Tidak ada yang terjadi jika bersentuhan dengan daging, tetapi semua batu gunung akan berubah menjadi lumpur setelah menyentuhnya. Selama bencana sebelumnya, kepiting rawa memuntahkan lumpur dalam jumlah besar, dan pasukan kepiting muncul dari dalam lumpur. Fang Yuan membunuh sejumlah besar kepiting, tetapi sedikit yang dia tahu, kartu truf yang sebenarnya adalah lumpur itu sendiri. Fang Yuan menebak bahwa ini adalah efek dari Gu lumpur bubur peringkat 6. Gruel Mat Gu adalah Gu yang terbentuk secara alami, sangat umum terlihat sebagai peringkat 1 dan 2, dan masih cukup populer sebagai peringkat 3 dan 4. Gu ini sering digunakan oleh Master Gu untuk membangun kota. Karena Gu peringkat 5 langka, banyak Master Gu peringkat 5 akan memilih untuk sementara menggunakan Gu Gruel Mat ini ketika mereka tidak memiliki Gu peringkat 5 yang bagus. Ketika ini naik ke peringkat 6, hanya akan ada satu di dunia, dan Gu ini adalah tipe pengeluaran satu kali. Gruel Mat Gu hanya dapat digunakan pada lumpur, ternyata, rawa tempat kepiting rawa dulu tinggal tercipta dari efek Gu Gruel Mat. Kepiting rawa makan dan buang air besar di rawa setiap hari, sehingga ia mampu membawa kemampuan Gu Gruel Mat ke tanah terberkati Hu Immortal. Setelah kepiting rawa mati, meskipun medan perang telah dibersihkan, sejumlah besar lumpur telah meresap ke dalam gunung, bergerak jauh di bawah tanah. Kemampuan Gu abadi dari lumpur bubur sangat tersembunyi, dan tidak ada aura Gu abadi di lumpur kuning. Jika Fang Yuan tidak memerintahkan para manusia batu untuk menghancurkan batu-batu usus, dia mungkin tidak akan mengetahuinya sama sekali. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya selama bencana. Ekspresi Fang Yuan tetap seperti air. Gunung Danghun sedang dikorosi oleh Gu abadi, perlahan berubah menjadi lumpur kuning. Ini adalah mimpi buruk yang hebat. Hal berharga terakhir di tanah yang diberkati ini adalah gunung ini. Dia ingin mengandalkan gunung ini untuk memelihara dan menjual manusia batu. Di masa depan, penguatan jiwanya sendiri juga akan bergantung pada gunung ini. Dia tidak bisa duduk diam dan melihat situasi memburuk. Seketika, Fang Yuan memerintahkan Hu abadi kecil untuk membersihkan lumpur kuning sebanyak mungkin. Dengan cara ini, bahayanya sangat diperlambat. Tetapi bagian dalam gunung Danghun juga terkorosi. Metode ini tidak dapat menyembuhkan akar masalahnya. Ini adalah kekuatan dari Gu abadi lumpur bubur. Untuk menghilangkannya, dia perlu menggunakan kekuatan Gu abadi. Aku mengambil risiko yang sangat besar untuk mendapatkan tanah suci ini untuk penguatan jiwa. Bahkan setelah aku menjadi seorang abadi, gunung ini masih sangat berharga. Aku tidak bisa membiarkannya hancur. Surga tidak ingin tanah suci ini berakhir di tangan manusia,
sehingga mengirimkan malapetaka seperti itu, tetapi aku akan menantang surga. Hehe, bersaing dengan manusia, bersaing dengan surga, inilah kesenangan hidup, hanya itu yang ada. Dengan pengetahuan Fang Yuan, dia tidak berdaya dan tidak punya solusi. Dia memikirkan lebih dari 10 cara untuk menyelesaikan ini, setelah menghilangkan setengahnya yang tidak layak, dan menyingkirkan yang terlalu sulit, dia tinggal dengan 3 solusi. Solusi pertama adalah Gu Batu tingkat 6 jalur bumi. Gu ini berada di gurun barat, dipegang oleh Gu abadi tingkat 6 Sun Chu. Sun Chu adalah guru Gu jalan lurus, dia menggunakan Gu ini untuk mengubah pasir menjadi batu, agar orang-orang dapat membangun bangunan di gurun. Dia sangat populer dan menerima rasa terima kasih dari orang-orang. Dia baik hati tetapi tidak tegas, dia mencintai keluarganya dan sangat menyayangi cucunya. Jika Fang Yuan bisa menyanderanya, dia pasti akan menurutinya. Solusi kedua adalah Gu abadi tingkat 6 jalur bumi lainnya, yang disebut membangun kembali Gunung Dongshan. Gu ini telah disempurnakan, disembunyikan di tanah terberkati Haixi di Laut Timur. Fang Yuan dapat memasuki tanah terberkati dan menggunakan Gu abadi untuk menukar Gu ini. Yang ketiga adalah Gu abadi peringkat 6 jalur waktu, Landscape as Before. Gu ini belum ada, tidak terbentuk secara alami. Pemiliknya adalah Tai Bai Yun Seng, dia masih menjadi Master Gu peringkat 5 di dataran utara saat ini. Di perbatasan selatan di Gunung Sanca, aku menyempurnakan Gu perjalanan abadi tetap di depan umum. Jelas tanpa keraguan bahwa perbatasan selatan sudah dalam keributan besar karenanya. Seorang manusia yang memiliki Gu abadi, aku khawatir semua Gu abadi di perbatasan selatan semuanya diberitahu sekarang, dan mencariku di seluruh benua. Sampai Fang Yuan menjadi Gu abadi, dia tidak akan melangkah ke perbatasan selatan lagi. Meskipun kelima wilayah itu terisolasi, klan Super Klan Yi memiliki hubungan dengan organisasi misterius di Laut Timur. Butuh setidaknya 2 hingga 3 tahun sampai berita tentang aku yang menyempurnakan Gu abadi mencapai benua tengah, tetapi itu mungkin tidak terjadi di Laut Timur. Fang Yuan menyingkirkan Laut Timur. Sedangkan untuk gurun barat, itu adalah tempat di mana karavan paling berkembang. Kota demi kota, bertahan hidup dengan menggunakan oasis di gurun. Jika aku bisa menjual manusia batu di sana, aku akan mendapat banyak keuntungan. Sayangnya, perdagangan karavan yang berkembang berarti informasi juga menyebar dengan cepat. Sebagai Master Gu perbatasan selatan, aku adalah sasaran empuk. Begitu sampai di sana, aku mungkin akan ditandai saat memasuki kota. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia menjelajahi kelima wilayah selama 500 tahun, akhirnya memilih benua tengah untuk menetap, dan menjadi Dewa Gu. Dengan demikian, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang gurun barat. Dibandingkan dengan gurun barat, dataran utara adalah padang rumput yang luas, semua jenis suku menggembalakan ternak mereka, bermigrasi, berperang, dan berkembang biak di sana. Ada mobilitas tinggi dan beberapa suku kecil menengah memiliki manajemen yang kacau, aku dapat dengan mudah berbaur dengan mereka. Gurun barat berbeda dari dataran utara. Di gurun barat, manusia bergantung pada oasis untuk hidup, sehingga orang-orang selalu berkumpul bersama. Selama oasis itu utuh, tidak ada yang akan mempersulit hidup mereka sendiri dan pergi ke daerah tempat tinggal lain dengan melakukan perjalanan gurun yang berbahaya dan sulit. Namun di dataran utara, suku-suku harus sering berpindah-pindah, mencari tanah yang kaya dan subur untuk direlokasi. Cuaca di sana selalu berubah, kondisi cuaca yang kuat dapat menghancurkan rumah-rumah dalam semalam, suku-suku tidak punya pilihan selain pindah. Karena itu, mobilitas yang tinggi di antara suku-suku juga menyebabkan konflik sering terjadi, dan pertempuran sering terjadi. Dengan demikian, jumlah Master Gu di dataran utara adalah yang tertinggi, dan mereka juga yang paling terampil dalam bertarung di antara 5 wilayah. Jika Fang Yuan memilih gurun barat, menculik sandera dan mengancam Gu immortal akan menyebabkan dampak besar dan abadi pada stabilitas gurun barat. Namun, jika ia memilih dataran utara, bahkan jika ia membunuh Master Gu peringkat 5 Tai Bai Yun Seng, itu hanya akan menjadi keributan kecil. Dalam beberapa bulan, orang-orang akan melupakannya. Fang Yuan memikirkannya, dan memutuskan bahwa dataran utara yang kacau adalah yang paling cocok untuk tindakannya. Sun Chu di gurun barat sudah menjadi Dewa Gu, sementara Tai Bai Yun Seng di dataran utara masih merupakan tahap puncak peringkat 5. Setelah memutuskan tujuannya, Fang Yuan mulai berpikir keras, menyusun semua informasi penting yang ada dalam ingatannya, untuk mengatur rencananya untuk dataran utara. Rencana tidak mengikuti perubahan,
sejak kelahiran kembali, rencananya terus berubah. Pertama kali adalah di Gunung Qingmao ketika ia menjadi bakat peringkat A. Itu adalah terobosan besar dan dengan demikian menyebabkan perubahan. Gunung Sanca adalah perubahan kedua. Fang Yuan melambung ke langit dalam satu langkah, membuat semua rencananya tidak dapat digunakan. Meskipun masih ada manfaat dalam pertempuran besar di Gunung Yitian, ia tidak bisa lagi tinggal di perbatasan selatan. Adapun benua tengah, itu akan lebih buruk. Dia adalah manusia biasa, 10 sekte yang saleh, seluruh sekte Bangau abadi, dan semua dewa Gu iblis di Gunung Tianti sedang menatapnya. Selama dia tidak mencapai alam dewa Gu, dia harus tetap berada di dalam tanah yang diberkati, tidak bisa keluar. Dia juga telah berencana untuk melakukan itu, menumbuhkan kekuatannya di dalam tanah yang diberkati Dewa Hu. Tanah yang diberkati itu memiliki banyak sumber daya. Fang Yuan ingin menjadi seperti Feng Jiuge, berkultivasi secara rahasia hingga dia mencapai alam Dewa Gu, dan menyingkirkan masalah terbesar yang disebut jangkrik musim semi musim gugur. Meskipun Fang Yuan adalah seorang pengambil risiko, dan suka membuat pertaruhan yang menguntungkan, sering kali berjuang di ambang kematian, itu tidak berarti dia menolak kehidupan yang damai dan stabil. Menolak untuk tinggal di lingkungan yang aman, dan ingin berkeliling dan membuat masalah untuk dirinya sendiri, mengambil risiko dan menempatkan dirinya dalam bahaya, itu adalah orang bodoh. Kesepian, solidaritas, kebosanan, itu bukanlah hambatan bagi kultivasi Fang Yuan. Jika dia tidak memiliki sifat untuk menanggung semua ini, bagaimana dia bisa berjalan di jalan menuju kesuksesan? Namun, dunia tidak pernah berjalan sesuai keinginan Anda, masalah seringkali menghampiri Anda saat Anda tidak menginginkannya. Fang Yuan ingin berkultivasi secara rahasia, mengembangkan tanah yang diberkati saat ia hidup dalam kedamaian. Meskipun sekte Bangau abadi bermasalah, Fang Yuan tetap berinisiatif sepanjang waktu, meskipun pihak lain kuat, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya saat ini. Prospek masa depannya bagus, hidupnya berjalan lancar, semuanya telah berubah menjadi lebih baik. Namun, pada saat ini, sebuah masalah terjadi di Gunung Danghun. Bagi Tanah Suci Hu Immortal, pentingnya Gunung Danghun tidak dapat ditandingi. Jika sesuatu terjadi pada gunung ini, transaksi Fang Yuan akan hancur, dan rencana kultivasinya akan berubah menjadi mimpi belaka. Karena itu, Fang Yuan harus mengubah rencananya, meninggalkan Tanah Suci dan memasuki dataran utara. Untungnya, aku sudah merencanakannya terlebih dahulu, dan membuat beberapa rencana cadangan, kalau tidak, aku akan sangat terkejut sekarang. Selama beberapa bulan berikutnya, Fang Yuan mengerahkan seluruh upayanya untuk menyempurnakan Gu. Dia menggunakan Gu piala emas dan perak peringkat 4, menggabungkan dengan Gu perspektif lain peringkat 4 dan Gu bentuk bergerak peringkat 4 untuk menyempurnakan Gu piala perspektif bergerak peringkat 5. Selanjutnya, dia menyempurnakan Gu berdebu, Gu mutiara cerah, Gu lemparan gelap, dan Gu raja bunga perbendaharaan bumi. Roh tanah, selama aku pergi, ikuti instruksiku. Sebelum pergi, Fang Yuan memberi instruksi. Mata Hu Immortal kecil memerah saat dia berkata dengan enggan, "Tuan, aku menunggumu di sini, kamu harus segera kembali." Setelah berkata demikian, dia menggunakan saripati abadi anggur hijau dan menyuntikkannya ke dalam Gu perjalanan abadi yang tetap. Dengan ledakan cahaya hijau giok, Fang Yuan menghilang di tempat.